Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya. Saya merasakan energi dari seseorang ini, ya, sebenarnya dia memiliki banyak pilihan. Ya. Dia memiliki banyak keinginan juga. Ya, yang membuat dia di sini sampai pada suatu titik di mana dia harus memilih. Karena saya merasakan ada energi yang membuat dia membagi cintanya, ya, membagi perhatiannya, kasih sayangnya. Beberapa di antara kamu di sini menjalin hubungan dengan pihak ketiga, ya, atau dia menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan kalian, ya. Bisa vice versa, energi bisa terbolak dan terbalik. Makanya di sini dia udah ingin bisa menetapkan hati pada seseorang, ya. Dia tidak ingin bermain-main lagi, dia tidak ingin memfokuskan pada banyak orang atau pada banyak pilihan yang ada di dalam kehidupannya. Karena kita bisa melihat di sini ya, ada perpindahan energi, ada transformasi yang membuat dia sepertinya ingin menjalin komitmen ataupun hubungan yang serius dengan seseorang, ya, dengan kamu. Karena setelah banyaknya perjalanan, setelah banyaknya pengalaman-pengalaman yang sudah dia rasakan, dia memiliki niat untuk bisa menikah. Dia memiliki niat untuk bisa memiliki suatu ikatan yang stabil. Ya. Karena mungkin ada sebagian di antara kamu yang pernah diselingkuhi, ya. Dia menghadirkan pihak ketiga karena ego dan juga nafsunya. Dia tidak memikirkan ya pada saat itu, tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan, bagaimana keadaan kamu di sini. Ya, dia begitu manipulatif, mungkin dia sering bohongin kamu, gak jujur. Dan banyak juga di sini yang ditinggalkan ya oleh seseorang yang kamu fokuskan. Mungkin dia pergi begitu saja, ya, dengan orang lain, memilih orang lain. Tapi pada saat ini, saya melihat dia begitu menyesal. Dia begitu menyayangkan dirinya sendiri yang terlalu mengikuti ego, terlalu mengikuti nafsunya. Seakan-akan dia tidak pernah puas, seakan-akan dia tidak pernah menghargai suatu hubungan. Makanya di sini yang saya lihat, ada suatu perasaan bersalah yang akan membuat dia di sini meminta maaf ya sama kamu, mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia sangat-sangat merasa menyesal dan bersalah sudah mungkin menduakan kamu, meninggalkan kamu demi orang lain, dan membuat kamu begitu sedih, kecewa, dan juga terluka atas sikap, perbuatan, dan tindakannya selama ini. Ya. Padahal kamu sayang banget sama dia. Padahal di sini kamu benar-benar memiliki hati yang tulus ya jika sudah menyayangi seseorang, mencintai seseorang. Kamu akan fokus dan selalu ingin berusaha, selalu ingin berjuang, berkorban untuk hubungan yang kamu miliki.
Tapi permasalahannya banyak dari kamu yang berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki kesadaran. Dia terlalu mengikuti keinginan pribadinya sehingga dia jadi labil di sini. Kadang ada, kadang pergi. Hubungan menjadi on off dan tidak stabil. Mungkin banyak juga permasalahan-permasalahan, konflik-konflik yang kalian miliki. Tapi dia tidak berniat gitu untuk menyelesaikannya. Jadi hubungan gak seimbang di sini. Kamu yang terlalu berusaha sedangkan dianya cuek ya, mungkin dingin. Dan tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu ada lagi. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah ya yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya. Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Oke. Saya merasakan di sini dia memiliki perasaan cinta yang sangat besar ya sama kamu. Dia begitu mengagumi kamu. Dia melihat kamu yang begitu sempurna. Dia melihat kamu begitu baik. Memiliki energi yang positif. Ya. Jika sebelumnya kalian pernah menjalin hubungan ataupun komitmen, maka di sini dia mengingat kembali tentang masa-masa itu. Masa-masa di mana kalian bersama, kalian menciptakan memori yang indah, kenangan yang hangat. Dia sangat ingin kembali ke masa itu. Dia ingin bisa lagi merasakan ya kebahagiaan, kesenangan pada cinta tanpa syarat yang kalian berdua miliki. Ya, dia melihat dan juga mengingat kenangan-kenangan kalian yang begitu indah. Ya. Begitu bahagia. Sedangkan pada saat ini dia tidak bisa merasakan itu lagi. Mungkin karena kamu jauh dari dia ya. Saat ini sedang ada jarak di antara kalian berdua, tidak ada komunikasi. Makanya dia kangen banget di sini. Kangen banget. Dia rindu sama kamu. Dia rindu untuk melihat wajah kamu, mendengar suara kamu, menggenggam tangan kamu dengan erat. Ya. Karena dia sadar bahwa kamulah cinta sejatinya. Kamulah yang seharusnya dia pilih di dalam hidupnya. Ya. Makanya dia kayak ingin mengubah situasi, dia ingin bisa memperbaiki keadaan. Meskipun pada saat ini mungkin dia belum ada tindakan apapun. Masih sebatas rencana, niat. Tapi ini adalah niat yang kuat. Ya, untuk dia bisa mengatakan yang sejujurnya sebenarnya sama kamu, bahwa kamulah selama ini yang dia rasa adalah jodohnya. Ya, meskipun dia harus bersama dengan orang lain ya. Sebelumnya dia akan mengakui juga di sini bahwa dia sudah melakukan kesalahan dengan memilih orang lain selain kamu atau menghadirkan pihak ketiga. Atau bisa jadi sebenarnya di sini dia sudah punya pasangan, tapi dia nggak nyaman sama pasangannya. Dia merasa kayak tidak dimengerti oleh pasangannya. Dia hanya merasa manis di awal. Makanya di sini dia teringat sama kamu, ya, seseorang yang selalu sabar menghadapi dia, sikap karakternya yang mungkin terkadang juga sulit ya bagi kamu. Tapi kamu sabar di sini, kamu tetap tulus, kamu tetap perhatian, dan itulah yang membuat dia menjadi semakin jatuh cinta sama kamu. Ya, dia merasakan ketulusan dan kehangatan yang ada di dalam hati kamu ini bukan main-main. Ya, tapi benar-benar berasal dari ketulusan cinta kamu.
Bahkan pada saat ini dia merasa gak pantas ya untuk bisa bersama dengan kamu lagi, karena dia melihat dan juga menyadari dia sudah banyak melukai hati kamu. Dia sudah banyak membuat kamu kecewa dan terluka. Bahkan mungkin kamu sampai menangis juga. Ya. Dia pun ikutan sedih ya di sini mengingat itu semua. Dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan maaf dari kamu ya, dan kamu bisa memberikan kesempatan untuk dia menjadi yang terbaik. Karena kalau kita lihat di sini dia sepertinya sudah memang banyak melakukan perubahan ya, pertumbuhannya ke arah yang lebih dewasa, ke arah yang lebih stabil, secara pikiran, secara emosional. Di sini dia udah lebih stabil. Karena dia juga udah memikirkan tentang masa depan. Bukan yang untuk main-main lagi, bukan untuk yang hubungan toksik lagi. Dia ingin membangun masa depan bersama dengan kamu. Dia ingin bisa menyembuhkan hati kamu yang terluka, yang sempat dia sakiti di sini. Dan mungkin dia pun juga butuh healing ya, karena ada beberapa hal yang mengganggu pikirannya, perasaannya. Mungkin dia disakiti juga sama orang lain. Mungkin dia dikhianati, ya, atau tidak lagi mendapatkan kebahagiaan dari orang yang sebelumnya dia pilih. Namun dia ingin mengubur itu semua dan datang pada kamu ya, karena dia tahu bahwa hanya kamu yang mampu memberikan dia cinta, kebahagiaan, dan juga masa depan yang cerah. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Oke. Di sini saya merasakan bahwa ada suatu energi yang membuat dia memang terluka juga di sini. Ya, terkait dengan pilihannya di masa lalu, di mana dia menghadirkan orang lain, ya, saat ini dia tidak bahagia. Saat ini dia berharap bisa segera mengakhiri ketidakbahagiaannya tersebut. Karena mungkin dia juga dikhianati di sini. Ya, mungkin dia hanya dimanfaatkan. Dan pada akhirnya dia sadar ya bahwa dia hanya menyia-nyiakan waktu. Dia hanya membodohi dirinya sendiri. Namun karena semuanya sudah terjadi, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain belajar dari kesalahan tersebut. Ya, mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami. Saya juga melihat di sini ada karma ya yang dia dapatkan. Ini adalah sebuah bentuk karmanya, ya. Tidak bahagia. Mungkin ada hal-hal yang menimpa dia juga ya, yang membuat dia semakin sedih, membuat dia semakin tertekan, semakin galau. Namun setelah karma ini selesai, ya, selesai dia jalankan, dia bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa, bijaksana. Dia akan menjadi seseorang yang lebih penyayang dan juga menghargai suatu hubungan. Ya, dalam artian dia juga akan setia di sini. Karena dia sudah merasakan semuanya. Dia sudah mengambil pelajaran juga. Ya. Segala energi kekanak-kanakan ataupun tidak dewasa di masa lalu itu sudah dia buang jauh-jauh ya. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih positif,
Dia ingin menjadi seseorang yang lebih bisa bersyukur atas apa yang dia miliki. Makanya nanti di saat dia sudah bertemu dengan kamu, ya, dia sudah bisa melihat kamu lagi, dia akan totalitas di sini, baik usahanya, pengorbanannya. Dia akan menunjukkan sisi romantis dia yang lebih besar lagi, lebih dalam lagi, yang mungkin belum kamu lihat atau kamu rasakan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dia sangat merasa bersyukur jika nantinya kalian bisa bersama. Karena kalau kita lihat juga di sini dia ingin bisa menikah sama kamu. Artinya udah bukan main-main lagi, dia udah memilih kamu di sini sebagai pasangan hidupnya. Ya. Dia ingin bisa mengenal keluarga kamu. Dan dia pun ingin kamu mengenal keluarga dia. Oke? Ada suatu komitmen yang sudah dia buat di dalam hatinya, bahwa nanti di saat dia sudah bersama dengan kamu, dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Ya, dia tahu kamu begitu berharga. Dia tahu kamu begitu spesial. Ya, kamu begitu membuat hatinya berbunga-bunga. Gak ada lagi orang lain yang bisa membuat dia seluluh ini, sejatuh cinta ini, selain kamu. Ya, meskipun memang dia sempat tergoda juga sama orang-orang lain, ya, sama pilihan-pilihan yang ada selain kamu. Tapi itu bukan didasarkan dari hati terdalamnya, bukan didasarkan dari ketulusan hatinya, cinta yang dia miliki di dalam relung hati terdalamnya. Itu semua karena ego, semua karena nafsunya, ya, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia tidak mempertimbangkan apapun, dan pada akhirnya penyesalanlah yang dia rasakan pada saat ini. Saya melihat ada banyak hal ya yang ingin dia bicarakan sama kamu, terutama jika sebelumnya ada permasalahan, ya. Dia ingin memberikan kejelasan, jawaban, dan juga kepastian. Dan jika ada beberapa di antara kamu yang sebelumnya di ghosting sama orang ini, ya, dia akan menjelaskan semuanya, dan dia akan berjanji juga di sini dia tidak akan ghostingin kamu lagi, membuat hubungan on off, apalagi menghadirkan orang lain, ya. Dia akan berjanji tidak akan melakukan itu semua. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Ya, saya melihat di sini banyak energi sakit hati ya. Terutama dari sisi dia, saya melihat kayak dia dimanfaatkan oleh orang lain di sini. Hatinya begitu sedih, hatinya begitu rapuh pada saat ini. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, ya. Karena ternyata yang dia pilih itu tidak sebaik yang dia harapkan ataupun tidak sebaik yang dia bayangkan sebelumnya. Siapapun ya orang yang dia pilih sebelumnya selain kamu di sini. Ternyata orang itu hanya memanfaatkan dia atau bahkan mengkhianati dia. Ya. Tapi justru itu membawa kesadaran bagi dirinya sendiri bahwa orang tersebut bukanlah yang terbaik untuk dia, melainkan kamu di sini sebagai orang yang paling dia inginkan, paling baik. Ya, paling menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Ya, tapi di satu sisi dia juga merasa insecure, dia merasa
gak pantas untuk kamu setelah apa yang dia lakukan selama ini. Ya, dengan banyaknya kebohongan-kebohongan, dengan banyaknya energi manipulatif yang sudah dia berikan sama kamu, dia merasa gak pantas. Dia merasa dirinya begitu toksik untuk kamu yang sudah begitu tulus untuk dia. Ya, tapi meskipun dia merasa insecure, tapi dia tetap ingin bisa memiliki kesempatan bersama dengan kamu. Ya, karena kalau kita lihat di sini ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan twin flame, ya, ada kartu twin flame di sini. Artinya bukan ikatan yang main-main, ya, ini ikatan yang sudah ditakdirkan untuk kalian berdua. Kamu merasakan ikatan yang kuat, ikatan batin yang sangat dalam sama orang ini, dan orang ini pun merasakan hal yang sama. Jadi sejauh apapun dia pergi, seberapa lama pun kalian tidak berkomunikasi, dia tetap merasakan ikatan cinta, ya, yang mengikat kalian berdua satu sama lain. Meskipun ada jarak, meskipun adanya energi dingin yang saat ini sedang berlangsung, tapi itu tidak akan memadamkan api cinta yang dia miliki di dalam hatinya untuk kamu. Ya, kita bisa lihat di sini niat terdalamnya adalah untuk bisa bersatu dan membuktikan cinta kalian berdua dalam hubungan yang lebih intens, ya, dalam jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya melihat banyak energi pernikahan juga di sini. Mungkin dia ingin ngajakin kamu nikah, ya. Dia ingin serius sama kamu karena selama ini mungkin dia tidak menunjukkannya. Dia hanya main-main, dia hanya mungkin memanfaatkan kamu. Tapi setelah adanya perpisahan, setelah adanya jarak, ya, membuat dia tersadar, membuat dia tidak ingin kehilangan kamu sampai kapanpun. Ya, dia ingin menggenggam tangan kamu di sini. Dia ingin ngajakin kamu ngedate, ya, seru-seruan bareng, ke tempat-tempat yang indah, menghabiskan waktu bersama, makan minum bareng. Dia ingin menatap wajah kamu, ya. Dia ingin bisa mendengarkan juga cerita-cerita kamu setelah selama ini kalian berpisah ataupun tidak ada komunikasi. Ya, dia juga ingin memeluk kamu. Untuk mengekspresikan segala rasa kangen, rasa rindu yang hanya dia pendam di dalam hatinya selama ini. Karena sebelumnya dia tidak mampu, ya, untuk mengekspresikan ini semua. Jadi hanya dia pendam aja di dalam hatinya. Mungkin dia memantau kamu dari kejauhan aja. Ya, dia melihat foto-foto kamu. Mungkin dia memantau media sosial kamu atau apapun itu. Ya, tidak secara langsung. Namun nantinya di saat kalian udah bertemu lagi, dia akan mengekspresikannya secara langsung dan mengatakan betapa bahagianya dia bisa memiliki kamu, ya, sebagai pasangannya. Dia akan merasa sangat bersyukur. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Siapakah yang akan dia pilih sebagai pasangan hidupnya? Oke. Kita lihat di sini energinya. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada Capricorn, ada Scorpio, ada Taurus, ada Pisces, ada Aquarius, ya. Nanti akan kita lihat lagi energi zodiaknya. Di sini saya merasakan bahwa memang terlihat, ya, kamu begitu sedih, ya, di saat dia labil, di saat dia tidak bisa memberikan kejelasan dan kepastian. Ya, kamu jadi galau juga sebenarnya di sini.
Ya, melihat dia yang begitu keras kepala, melihat dia yang begitu egois, tidak memikirkan bagaimana perasaan kamu yang terluka. Ya. Tapi meskipun begitu, kamu gak bisa melupakan dia. Dia pun gak bisa melupakan kamu. Karena kalian berdua sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta. Jadi apapun yang terjadi, cinta yang ada di dalam hati kalian ini tetap ada. Ya, dan gak pernah padam. Meskipun dengan banyaknya hal-hal yang terjadi, mungkin ada yang dipengaruhi oleh orang-orang luar juga, ya. Bisa jadi ada orang yang gak suka dengan hubungan kalian, ya, faktor eksternal. Namun bisa jadi juga tentang konflik-konflik yang ada, ya, kesalahpahaman atau apapun itu. Ya, begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal yang sudah kalian alami, entah itu baik ataupun buruk, tapi tidak memudarkan cinta yang ada, ya, dari masing-masing. Di sini saya merasakan bahwa dia kayak menyadari juga sebelumnya dia terlalu keras kepala, dia tidak mendengarkan intuisinya, dia tidak mendengarkan kata hatinya untuk bisa menjaga kamu dengan baik, menjaga hubungan ini dengan stabil dan juga seimbang. Ya, dia terlalu merasa ya selalu benar, nggak mau disalahkan. Bahkan dia nggak segan-segan di sini untuk menyudutkan siapapun. Ya, namun bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Ya, namun memang sifatnya yang memang keras di sini. Ya, karena kalau dari hati terdalam jelas dia sayang banget sama kamu. Dia orangnya penyayang di sini. Makanya untuk kedepannya dia akan lebih menunjukkan ya sisi lembut dan penyayang. Dia ingin kamu merasa nyaman di dekatnya. Dia tidak ingin kamu merasa sedih. Dia tidak ingin kamu merasa diperlakukan dengan kasar ya oleh dia. Dia nggak mau. Dia akan lebih mengedepankan energi cinta, kelembutan dan juga kasih sayang dalam menghadapi kamu. Oke. Kemudian saya juga melihat di sini energinya cukup sensitif ya. Ini bisa jadi energi kamu ataupun energi dia yang saat ini sedang sensitif, saat ini sedang banyak galau, banyak pikiran ya, overthinking. Karena campur aduk di sini energinya. Ada energi galau, ada energi menyesal, ada energi kangen. Jadi semuanya campur aduk. Ya, membuat dia saat ini harus menstabilkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia datang ataupun mengawali pertemuan dan komunikasi kalian lagi. Karena dia tahu di saat dia tidak stabil, dia nggak mau datang. Ya, karena bisa jadi itu hanya akan memperburuk keadaan. Oke? Di sini ada energi Libra, Leo, ada Virgo, ya. Saya juga melihat ada energi Cancer. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, baik zodiak kamu ataupun dari orang yang kamu fokuskan. Di sini, saya merasakan bahwa kamu menjadi seseorang yang tegas ya pada saat ini. Karena kamu tidak ingin diperlakukan dengan seenaknya lagi, kamu tidak ingin mendapatkan perlakuan yang kasar lagi atau perlakuan yang tidak sopan, perlakuan dari siapapun ya yang tidak menghargai kamu. Kamu tidak akan menerima ataupun mentolerir itu semua lagi. Ya, kamu udah banyak belajar, kamu udah banyak
energi yang membuat kamu jadi lebih menghargai diri sendiri tentunya ya. Mungkin selama ini kamu self love sehingga kamu tahu kualitas diri kamu seperti apa. Kamu tahu nilai di dalam diri kamu yang pantas untuk dihargai oleh siapapun. Ya, makanya kamu berharap juga siapapun yang akan datang, ya, jodoh kamu, dia bisa menghargai kamu, dia bisa menghargai hubungan kalian berdua. Ya, dengan pengertian, dengan perhatian, kasih sayang, dan juga kesabaran, serta bisa menghargai gitu ya satu sama lain. Karena saya melihat di sini energinya sangat besar sekali untuk kalian berdua menikah. Ada kartu Four of Wands. Energi Twin Flame juga di sini sangat kencang. Oke. Dia ingin menawarkan cinta kembali, ya. Dia ingin bisa membuktikan pada kamu bahwa dia bisa menjadi yang terbaik ya untuk kamu, karena kamulah yang terbaik untuk dia. Ya, segala kesalahan-kesalahan di sini sudah akan dia akui ya. Dia akan meminta maaf sama kamu. Dia sudah menyadari kesalahan-kesalahannya. Karena kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The Hermit, dia sudah banyak introspeksi diri. Dia sudah banyak menemukan cahaya ataupun titik terang dari segala permasalahan yang dia hadapi, ya. Terutama tentang kamu, ya, tentang hubungan kalian. Dia merasa bahwa hanya kamu yang bisa melengkapi hidupnya dengan penuh energi positif, ketulusan, dan juga kebahagiaan. Makanya di sini dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Dia sudah memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Jadi siapapun yang pernah dia hadirkan ya di dalam hubungan ini, atau mungkin dia pernah sempat memilih orang lain, mereka semua akan ditinggalkan ya. Dan dia akan meninggalkan siapapun ya selain kamu. Ya, orang-orang yang mungkin pernah menjalin hubungan sama dia, kemudian juga orang-orang yang pernah menggoda dia, ya, akan dia tinggalkan semuanya. Karena dia ingin hubungan yang serius di sini, bukan hubungan yang main-main lagi. Ya, jadi jelas di sini dia akan memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.